Inilah Antartika, senilai 105.000 US dollar. Di musim dingin, suhu ini mencapai minus 82. Di ujung selatan bumi, Kutub Selatan. Ada dua cara untuk pergi ke Kutub Selatan, melalui Afrika Selatan. Itu yang tersulit. Kau harus naik pesawat selama 5,5 jam untuk sampai ke tepi Kutub Selatan. Atau dari Argentina dan Chili. Dari sana kau naik kapal wisata selama 14 hari untuk tiba ke satu bagian kecil Kutub Selatan. Ekor ini. Tapi hari ini kita ada di Cape Town. Inilah titik terjauh di Afrika, di kota Cape Town. Sebelum berangkat, kita harus mempersiapkan perjalanan ini karena ini tak mudah. Aku akan duduk dan menjelaskan. Begini. Perjalanan ini sangat sulit. Tidak ada maskapai atau perusahaan manapun bisa terbang ke Kutub Selatan dari Afrika Selatan gitu, kecuali perusahaan ini. Ya, mereka mengundangku. Hanya 400 orang per tahun yang bisa ke sana dari Afrika Selatan. Bisa dibayangkan betapa sulitnya. Semua orang dalam perjalanan ini adalah orang kaya yang terkaya dari yang kaya. Seberapa kaya untuk bisa melakukan perjalanan ke Kutub Selatan? Mari kita lihat. Aku bisa tinggal selama 7 hari atau pulang pergi dalam 1 hari. Aku akan terputus total dari internet selama 7 hari. Kemungkinan tak banyak kegiatan, jadi aku memilih perjalanan pulang pergi sehari. Pesawat kecil akan kesulitan terbang ke sana. Shallu ala Rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Entah seperti apa perjalanannya, tapi aku optimis. Klik like. Inilah pesawat yang kita naiki. Mirip pesawat kepresidenan. Jadi, kenapa kita naik pesawat ini? Dan kenapa ukurannya sangat besar? Dan kita semua ada di kelas bisnis? Alasannya, itu karena pesawat ini dipersiapkan andai tak bisa mendarat di sana, kita masih bisa kembali. Wah, sudah jam 6 pagi. Dan di sini beda 2 jam dengan London loh. Airbus 340. Pertama kali mendarat di Antartika tahun 2021. Lihat, semua orang di kelas bisnis. Pesawat ini dulunya milik Emirates Airline, lalu mereka menjualnya ke perusahaan ini, dan dimulailah penerbangan ke Kutub Selatan. Bismillah, kita berangkat menuju Kutub Selatan, perjalanan yang cukup aneh. Tak bisa dibayangkan kemana kita pergi tempat yang aneh. Di hotel ditanya mau kemana, aku jawab ke Kutub Selatan dan balik. Pesawatnya kosong, tak ada orang di sini. Kelas ekonomi. Hari ini kami terbang sekali lagi menuju Antartika ke Wolfsvang. Waktu penerbangan kita hari ini kira-kira selama 5 jam 18 menit. Seunik apa destinasi di sana? Sangat unik. Sangat unik, nanti kita mendarat di atas es. Dan kita mendaratnya di atas es bening. Ya, ini penerbangan yang menantang. Kita berangkat menuju ke selatan. Bagian selatan dari Afrika. Sekarang kita akan lihat Tanjung Harapan. Titik terjauh di Afrika. Landasan pacu ini sepanjang 3 km. Tahun lalu kami memasang sejumlah lampu, sekarang dari jauh sudah terlihat landasan pacunya. Sebab kami menggunakan pendekatan visual. Tempat paling dingin. Benua paling kering dan berangin. Inilah titik terjauh di bumi. Tak ada orang di sini, tak ada penduduk asli. Kita harus persiapkan diri, pakai baju tebal. Kalau kau tak pakai tabir surya, katanya kulitmu bisa terbakar dalam 5 menit. Ini adalah gurun terluas di dunia. Kita akan menjelajah. 130, 30, 20, retard. Wow, kenapa cahayanya sangat tajam ya? Ini pertama kalinya. Bismillah. Aku jalan di Antartika. Di mana kita?
Di mana kelompokku? Cahayanya sangat kuat. Itu kendaraan mewah kita. Bagus sekali. Susah melihat. Ini kendaraan pembersih salju. Ini truk kita. Matahari sangat terang, entah apa yang sedang terjadi. Aku ada di benua ke-7. Apa itu ya? Kendaraan macam apa ini? Matahari bersinar selama 4 bulan, November, Desember, Januari, dan Februari selama 24 jam. Sekarang bulan-bulan musim panas di Kutub Selatan. Begitulah. Sekarang kita akan turun ke es biru. There's a filling Turun ke down sana. here. Ya. Ini salah satu kegiatan yang bisa kau lakukan di Kutub Selatan. Lihat es birunya. Warna biru disebabkan pantulan langit. Oh, pantulan langit ya? Lihat, lapisan-lapisan ini. Semuanya beku. Mesin pesawat tetap menyala. Nanti kita ada di sini selama 4 jam. Total kunjungan selama 12 jam saat kita tinggalkan tempat ini. Inilah Antartika. Ada beberapa perjalanan khusus yang sangat sulit. Mereka juga naik pesawat kecil dari sini menuju bagian tengah Kutub Selatan. Inilah Antartika. Antartika berasal dari bahasa Yunani yang artinya kebalikan dari Kutub Utara. Benua ini disebut Antartika, seluruh benua ini. Tapi Kutub Selatan butuh 7 jam naik pesawat kecil untuk sampai, itu pesawatnya. Biaya perjalanan 7 hari ke sini senilai $105.000. 12 jam biayanya $15.000. Berkat kalian loh. Betulan, ini karena kalian loh. Apa kita akan ke bawah tanah? Tepat. Kita masuk ke dalam. Oh ya? Ya, kita masuk ke dalam, beneran. Kita pergi masuk ke dalam. Ada apa di dalam Antartika? Kita masuk ke bawah tanah. Di bawah Antartika sekarang. Kau baik-baik saja? Tak ada pemiliknya. Tak ada negara yang memiliki Antartika. Benar, tak satu pun yang memiliki Antartika. Tak ada yang mengendalikan benua ini. Kenapa? Karena setelah Perang Dunia Kedua, yang terjadi adalah negara-negara tersebut sepakat dan menandatangani protokol bahwa tak ada negara yang boleh mendirikan pangkalan militer di sini. Dan Antartika menjadi demilitarisasi dan dilindungi untuk keperluan lingkungan. Tak seorang pun boleh memilikinya. Inilah satu-satunya benua yang tak memiliki penduduk asli. Tak ada penduduk asli, tak ada kebudayaan setempat. Karena tak seorang pun tinggal di sini, tak ada yang pernah tinggal di sini. Dan inilah benua terakhir. Tempat terakhir yang ditemukan manusia. Dan Kutub Selatan paling dekat ke matahari. Sedangkan Kutub Utara adalah yang terjauh dari matahari pada saat ini sepanjang tahun. Jadi saat musim dingin, matahari menghilang untuk waktu yang lama. Tapi di sini, di bawah Khatulistiwa, sekarang ini musim panas. Dan warna salju memantulkan sinar matahari yang dapat melukai mata jika kau tak pakai kacamata hitam yang dibuat khusus untuk tempat seperti ini. Gimana kacamata hitamku ya? Padahal barusan aku sebut-sebut. Ini benar-benar gurun, berbeda dengan Kutub Utara. Kutub Utara adalah lautan. Tentu saja inilah tempat terdingin di bumi. Tempat terdingin di bumi. Bukan yang aku kunjungi di Siberia, ini tempat terdingin di bumi. Sekarang ini musim panas dan suhunya minus 10, minus 20 derajat. Di musim dingin, suhu ini mencapai minus 82. Benua terdingin yang paling berangin di dunia yang suhunya bisa mencapai 90 derajat. Garis pantainya berjarak ratusan kilometer ke arah sana. Dan kita benar-benar ada di benua. Kau bisa lihat kita dikelilingi oleh pegunungan yang paling indah di sini.
Aku datang! Oh, aku harus kejar pesawat. Ini pengalaman seumur hidup. Sekarang aku telah mengunjungi 6 benua. Tinggal Australia yang tersisa. Batu bara, minyak, uranium, dan penguin.